Yang kemarin kan penjelasannya untuk siklus yang 9 hari gitu kan ya. Nah, setelah dilakukan pengobanan, buka dulu. Jadi minggu yang lalu kita telah sampai ke penjelasan mengenai waktu siklus yang 9 hari itu. Nah, ini untuk mencoba-coba waktu siklus yang memenuhi syarat ya, memang harus dimulai dari pembebanan dulu, dicoba gitu ya, dari waktu siklus berapa hari gitu ya. Nah, biasanya kalau yang 2 tingkat, kemudian tanpa apa sih, betulnya itu tidak direkayasa ya, jadi artinya pengerasannya tidak dipercepat, kita bisa dimulainya dari siklus 9 hari gitu ya. 9 hari, kemudian 10 hari, 11 hari, 12 hari, dan seterusnya ya. Ya mungkin sampai 15 hari saja gitu ya. Karena kalau 2 tingkat, siklus 15 hari, maka bagian yang paling bawah itu sudah berumur 30 hari, jadi sudah memenuhi syarat kekuatan gitu ya. Nah, kita coba dulu gitu ya, untuk siklusnya yang 10 hari, kemudian yang 11 hari gitu ya. Nah, nanti kita menghitung untuk kewenangannya dulu. Nah, setelah itu kita menghitung untuk keamanan dan lanjutannya. Apa, Bu? Yang ruangan kerja yang berkomentar itu kan bahan juga mau datang yang masuk ke sana. Iya Pak. Baik, kita lanjutkan kembali. Nah, minggu yang lalu tuh kita sudah sampai ke pembebanan ini kan ya. Sampai tata beban lahir yang di lantai I-1, beban dari atas ini totalnya yang diterima oleh lantai I-1 sebesar ini. Nah, tetapi karena beton di sini belum cukup umur ya, jadi artinya berumur 9 hari, kekuatannya juga baru mencapai 77%, maka tentu saja di dalam menahan beban kan tidak kuat ya.
Nah, sehingga kelebihannya ini ditransfer ya, kelebihan ditransfer sebesar 12% ini. Jadi yang diterima atau yang dapat ditahan oleh lantai IMIN 1 itu bebannya sebesar ini hanya. Kemudian pada akhir operasi distribusi bebannya yang diterima lantai IMIN 2 adalah sebesar ini. Nah ini kita cek kekuatannya. Ini bentang rasio kenapa Bapak ambil 0,4 itu kan ya. Nah, kalau dipelajari di rumus di awalnya itu, sebentar ya, supaya tidak. Nah ini ya yang dikatakan faktor rasio itu kalau kita lihat di gambar ini berkaitan dengan penggunaan tipe dari scaffolding ya, atau tipe dari shoringnya ya. Nah dalam satu bentang itu ada berapa buah shoring gitu aja, ada berapa buah shoring, atau ada berapa buah scaffolding. Nah ini L1 itu menunjukkan jarak-jaraknya ya. Karena scaffolding itu satu tipe yang digunakan di dalam kajian ini, jadi jaraknya sama L1 semua ya. Ada 5 buah. Ini kalau kita lihat di sini, Bapak menggunakan persamaan yang umum saja ya. Jadi yang 8 KL kuadrat. Kemudian dibandingkan antara M1 itu kalau satu panjang bentangnya. Ini M1, ini M0-nya ya. Kalau dibandingkan, nah L0, L ini kan ya. Jadi L1-nya itu ada 5 kan ya. 5. Jadi L1 itu sama dengan L0 dibagi 5 kan ya. L1 sama dengan 1, ini maaf L0-nya sama dengan 1, ininya ada 5 bagian gitu kan ya. 5 bagian, jadi kalau dikuadratkan kan
1 dikuadratkan 1 kan, 5 dikuadratkan dari 25 kan ya. Nah ini, maka nilai M, nilai 1/25 itu sebenarnya 0,4 kan ya. Nah ini merupakan faktor rasionya ya. Jadi besarnya M1 itu sama dengan 0,4 dikalikan M0. M0 itu adalah yang ini. Jadi seolah-olah kalau scaffolding atau seringnya itu sudah dibongkar, maka rasionya ini hanya. Rasionya. M1 sama dengan M0. Jadi sudah apa namanya? Sudah beban secara keseluruhan sudah ditahan oleh yang gambar yang ini ya. Nah ini, oleh gambar yang L-nya 0. Jadi M0 jaraknya juga L0 ya. Kalau M1 jaraknya L1 ini kan ya. Nah, kita kembali lagi ke yang ini. Nah, ke yang ini. Jadi 0,4 itu seolah-olah masih ditahan kan ya. Masih ditahan. Ada 5 bentang scaffolding. Kalau yang ini udah L0 jadi 1 kan ya. Ini hanya menunjukkan saja, memang tidak dianalisis secara total gitu kan ya. Hanya menunjukkan aja bahwa faktor keamanan juga besar di sini ya. Jadi seolah-olah aman gitu kan ya. Padahal kan enggak gitu kan ya. Nah kita lihat yang bawahnya saja. Yang bawahnya ini. Jadi dengan siklus 9 hari, maka faktor keamanannya itu kurang dari 1 ya. Berarti belum aman. Lanjutannya juga lebih besar dari 1, seharusnya kurang dari 1 gitu kan ya. Nah, sehingga di sini belum menunjukkan waktu siklus 9 hari itu belum dapat ditahan oleh lantai I-2 gitu kan ya. Nah, kalau hasil analisis menunjukkan seperti ini, kan ada 2 alternatif gitu kan ya. Apakah menjadi 3 tingkat begisting, ininya ditambah lagi ya. Jadi yang bagian atas ini tuh ditambah gitu kan ya. Tidak membongkar dari bagian bawah gitu kan ya. Itu alternatif pertama. Di dalam perencanaannya dulu ya. Atau siklusnya ditambah gitu kan ya. Nah, dalam kasus ini karena jumlah tingkat begistingnya sudah ditentukan 2 tingkat lantai, maka alternatifnya hanya tinggal 1, yaitu dengan menambah umurnya ya, atau menambah siklusnya. Dari 9 hari menjadi 10 hari, jadi seperti ini. Jadi kalau sudah dirancang 2 tingkat begisting, maka yang dirubah-rubah itu adalah umur waktu siklusnya ya. Nah sekarang kita lihat yang 10 hari. Ini faktor keamanannya. Yang 10 hari sudah kuat kan ya. Yang sudah lebih besar dari 1 dan lanjutan juga sudah kurang dari 1. Berarti dengan apa sih namanya, dengan beton normal gitu ya, yang dirancang di awal itu bahwa 70%-nya itu pada umur 7 hari dan 100%-nya pada umur 28 hari. Kemudian dengan pembebanan seperti itu, jadi artinya dimensi-dimensi struktur yang ada itu setelah dihitung
dimasukkan ke dalam operasi distribusi beban gitu kan ya. Kemudian dihitung faktor keamanan dan rentan, ternyata memenuhi persyaratan seperti ini gitu ya. Nah, maka setelah diperoleh waktu siklus yang kuat ini gitu ya, pada umur 10 hari itu, pada siklus 10 hari itu, maka untuk kebutuhan manajemen juga sudah bisa direncanakan gitu ya. Jadi dengan siklus 10 hari itu, bahwa pemasangan kolom itu harus berapa set gitu ya. Berapa set, jumlah bagisting kolomnya, dan durasinya itu berapa set yang dibutuhkan. Kemudian untuk kebutuhan bagisting balok juga mau di setting sampai berapa hari gitu kan ya. Supaya nanti begitu masuk ke penulangan dan ke bagisting lantainya itu, termasuk tulangannya itu, harus selesai pada pada hari ke-9. Karena pada hari ke-10-nya akan dilakukan pengecoran gitu kan ya. Nah, jadi pengertian waktu siklus 10 hari itu adalah pengerjaan konstruksi acuan perancah plus tulangannya itu hanya diberi waktu 9 hari. Sedangkan hari ke-10-nya adalah ngecor ini. Ngecornya ya. Kira-kira ada yang ingin disampaikan dulu nggak sampai sini? Sebelum tambah bingung. Halo? Belum, Pak. Belum ada, apa? Pak. Masih memahami dulu, Pak. Ya, oke. Kalau SIPA dua-duanya masuk nggak? Masuk, Pak. SIPA Nadia Iskandar sama SIPA satu lagi? Masuk sama SIPA Ulhab. Ada, Pak. Ini, Pak. Mana SIPA Ulhab? Ini, Pak. Di sini jaringannya. Tadi lucu deh. Zoom kan disuruh kamera. Ya, oke. Ini sekalian aja Bapak menyampaikan ini ya, terkait dengan Sertikom ya. Bahwa Anda itu memang tidak masuk daftar Sertikom ya, hasil revisian ya. Kalau sebelumnya memang masuk, ternyata ada yang di kelas apa sih ya, yang di TPJJ yang belum dimasukin gitu aja. Jadi setelah direvisi ternyata nama Anda itu tidak masuk yang PPG ya. Jadi barusan Bapak rapat dulu kan ya. Jadi jatah atau kuota untuk yang TPJ, bukan gitu ya maksud Bapak ya, supaya jelas. Jadi kita tuh punya 2 skema ya. Punya 2 skema, yaitu pelaksana lapangan pekerjaan gedung dan pelaksana lapangan pekerjaan jalan. Nah, waktu di awal itu dimasukin dulu orang-orangnya. Ternyata setelah dihitung karena terkait dengan kontrak, maka harus diisi kekurangannya itu gitu ya. Nah, diambil lagi dari yang PG dan diambil dari yang JJ gitu kan. Nah, ternyata yang dari gedung itu sudah terpenuhi gitu. Setelah dilakukan evaluasi kembali untuk apa sih namanya, sebagai data terakhir gitu hanya data terakhir yang harus dikirim ke diktinya itu. Nah, jadi
sekali lagi ya, mohon maaf aja nih karena kesalahan data informasi gitu ya. Jadi yang dikirim harusnya ini, ternyata yang dikirim beda gitu aja. Iya, apa-apa. Nah, jadi jumlahnya itu sudah terpenuhi oleh yang dari PJJ karena memang kuotanya seperti itu gitu aja. Jadi salah perhitungan data saja sehingga kuotanya memang kelihatan kosong padahal sebenarnya sudah penuh gitu aja. Karena terkait dengan kontrak. Ya mungkin untuk angkatan Anda kesempatannya itu kalau berdasarkan angkatan sekarang ada 2 kesempatan ya. Bisa dari Dikti dan bisa dari PUPR wilayah 3 Jakarta gitu aja. Ada biasa suka ada dua program tuh ya. Oke, itu apa sih terkait dengan Dwi Sipa gitu ya. Iya Pak, tidak apa. Oke ya. Sebetulnya si Pak sama Sidar sih nggak mempermasalahkan, cuma kemarin katanya dicari sama dosen yang bingung soalnya emang kita baru tahu kemarin sore dikasih tahu katanya kenapa bisa hadir Ya, kayak ya. gitu, terus kita konfirmasi langsung sama Waldo sama Kaprod gitu. Takutnya salah Ya. persepsi atau penyampaian Pak gitu. Ya oke, terima kasih ya. Jadi sekarang udah clear kan ya. Iya Pak. Iya Pak, sudah. Tapi dampaknya ke pengajaran ini jadi telat gitu kan ya. Oke, nggak apa-apa. Oh iya Pak. Sama ini sih Pak, apa sumber informasinya kurang gitu ke mahasiswanya. Jadi Siva sama Siva juga jadi gak tahu ada informasi yang masuk itu. Ya itu udah harap malum aja ya. Jadi program ini kan mepet sekali ya. Kemudian di jurusan juga kemarin itu disibukkan dengan tugas akhir kan ya. Kalau tugas akhir kan Anda tahu berkaitan dengan berkaitan selain tugas akhirnya lulus juga kan harus ada kelulusan itunya apa namanya, aduh jadi lupa namanya, Turnitin ya. Jadi kalau dinyatakan lulus sidang belum tentu Turnitinnya bisa lulus gitu ya. Nah, kalau sudah lulus Turnitin berarti sudah bisa diwisuda gitu. Nah ini yang kalau kurang memenuhi syarat di Turnitin kan tidak bisa wisuda gitu ya. Nah itu para kaprodi disibukkan oleh hal seperti itu termasuk jurusan gitu ya. Jadi merembet kemana-mana gitu ya. Oke itu nggak apa-apa ya. Jadi memang kalau program banyak itu akhirnya ada yang mundur di beberapa program itu ya. Oke gitu aja ya Mbak Sipa. Ya baik Pak. Sipa dan Sipa ya. Oke ya. Iya Pak, tidak apa-apa. Ya. Ya, terima Ini kasih mengenai, Pak. ya Makasih, sama-sama. Pak. Nah ini mengenai rasio ya dari tadi yang dijelaskan di rumus dan gambarnya. Kemudian masuk ke beban aktualnya ini. Jadi W ini dikalikan dengan A ini kan ya. A39-nya ini ya. Mungkin kalau mau ini dulu di screenshot silakan. Yang ini dari rumus tadi, yang ini perkalian dari W39 ke A39 kan ya. Kalau ininya ada perkalian dengan bebannya ya. Mungkin ini rumus ini bisa disederhanakan, silakan aja ya. Oke, sudah di screenshot. Nah ini satu kuadratnya itu kan ya, 1/1 kuadratnya. Yang ini sama dengan yang tadi itu, jadi kolom ini dikalikan dengan yang ini kan ya. Jadi kolom yang ini dikalikan dengan yang ini. Ini rumusnya ini.
Untuk yang apa namanya? Yang di lantai IMIN 2 kan ya. Jadi beban. Jadi L yang 45 ini karena ini merupakan persen, jadi dibagi dulu 100 saja. Kemudian per AB 45 itu ini kan. Jadi kekuatan struktur dibagi dengan dikali dengan beban ini sebenarnya ya, beban rencana yang dirancang itu dibagi dengan AB 45 itu dengan beban juga kan ya, jadi beban aktualnya. Kira-kira kebayang nggak? Jadi sebenarnya ini beban yang dirancang, jadi beban ini H6 itu. Jadi beban yang H6 ini, yang ini kan beban rencana kan ya. Dikalikan dengan modulus elastisitasnya itu. Kekuatannya, bukan modulusnya, L45 ini, dikalikan dengan ini. Beban rencana dikalikan dengan kekuatannya ya, pada umur yang ditinjau, kemudian dibagi dengan beban aktualnya. Kalau lebih besar dari 1 berarti sudah aman. Kemudian untuk lanjutannya berhubungan dengan kekakuan, jadi ini dibagi dulu 100 ini. Ini juga bisa disederhanakan, jadi 1 per ini dikalikan W45 yang ini dibagi dengan beban rencananya. Perlanjutan seperti itu. Oke, sudah di screenshot. Oke, sampai sini ada yang ingin disampaikan? Kalau yang sudah dikerjakan tadi malam itu siapa sih yang nanyain ke Bapak tuh? Yang tentang pembagian zoningnya dulu. MPK Pak kalau yang zoning? Tugas MPK. Oh ya, maaf ya. MPK ya. Ini PADP ya. Ya Pak. Saking banyaknya ngajar jadi bingung sendiri ya. Acuan perancah itu ada di tiga mata kuliah gitu aja. Jadi di MPK, di PADP, satu lagi yang di labnya gitu aja. Nah labnya juga tidak kelas ANA aja, kelas KS2, kelas JJ ada ya. Kemudian kelas gedung. Jadi ada 6 kelas ya, untuk yang berkaitan dengan acuan perancah gitu. Jadi 7 dengan PADP-nya ini. Oke, kira-kira sudah punya gambaran ya? Jadi langkah awalnya masih ingat, jadi dihitung dulu bebannya kan ya. Dihitung dulu bebannya berdasarkan gambar yang Bapak berikan itu. Kemudian dihitung rancangan untuk pengembangan kekuatan betonnya. Kita rancang aja dengan beton normal ya. Jadi settingannya itu 70% pada umur 7 hari dan
settingan untuk yang 100%-nya pada umur 28 hari gitu aja. Kemudian dibuat tabel-tabel seperti ini. Dimulai dulu dengan perhitungan distribusi beban. Ini sekali lagi dimulai dulu dengan perhitungan distribusi beban dengan beberapa siklus gitu ya. Dimulai dari 9 hari, 10 hari dan 11 hari gitu ya. 3 aja lah dicoba ya. Kemudian nanti menghitung untuk faktor keamanan dan menghitung lanjutannya itu ya. Nah itu kalau itu sudah bisa terpenuhi, baru nanti melangkah ke penjadwalannya. Kalau kecepatan kolom sudah disampaikan? Halo? Kecepatan kolom, Pak? Kolom ya? Belum, kalau nggak salah, Belum, Pak. Pak. Belum, Pak. Belum, ya? Pak. Ya nanti diselingin sama itulah. Karena kalau ngitungnya saja waktu siklus, kalau kecepatan kolomnya tidak dirancang juga, ya kurang match nantinya ya. Nanti waktunya habis di kolom gitu ya. Begitu masuk ke balok, waktu siklus yang ditentukan ternyata tidak cukup gitu aja. Jadi harus match nantinya. Oke, yang ini dulu kira-kira bisa dipahami nggak yang ini? Kalau sudah ada, PJ-nya siapa sih? Iqbal sama siapa? Rizali. Sama Rijali, Pak. Rijali ya. Nah coba Iqbal dikerjain dulu satu ya. Satu dulu aja nanti ditayangin gitu. Karena kalau tidak apa sih namanya ya? Kalau dulu waktu kondisi normal tuh ya, jadi ada yang ngerjain ke depan gitu aja. Nah sekarang kerjain dulu, nanti ditayangin gitu. Kira-kira kebayang nggak? Masih apa? sedikit ini, Pak, sedikit bingung, Pak. Iya, kata Bapak itu yang dikerjakan itu menghitung dulu pembebanannya, dibuat rata-rata ya. Ya, Pak. Seperti yang dicontohkan oleh Bapak, beban balok itu berapa, beban lantai berapa, kemudian kalau ada balok anak juga berapa, nanti dibagi 3 gitu ya. Dan jangan lupa prinsipnya itu apakah menggunakan metode amplop atau metode jalur kolom itu yang pernah Bapak sampaikan ya, untuk pembebanan, prinsip pembebanannya.